Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati panitia ya, tim kajian muslimah. Tim kajian Mutiara Sholihah. Tim kajian Mutiara Sholihah. ITS yang luar biasa ya, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas muslimahpreneur ya, muslimahpreneur, pebisnis muslimah ya. Alhamdulillah, kita nanti akan bicara bagaimana ya, boleh nggak sih muslimah itu berbisnis? Nah, yang jelas fenomena muslimah berbisnis ini gitu ya, itu makin menguat ketika kita kemarin di situasi pandemi, semuanya serba online gitu. Akhirnya muslimah yang cerdas gitu ya. Jadi ya, pingin maem yo golek pakai online, pingin opo semuanya serba enak dengan online. Akhirnya muslimah yang cerdas loh. Kalau begitu aku pun bisa. Mosok mung tuku cireng. Nah, saya orang Bojonegoro, tuku cireng pesene nang Surabaya. Lah ngene iki. Nah, aku pun bisa. Karena persoalan-persoalan seperti itu akhirnya gitu ya, muncullah pebisnis muslimah. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Monggo next, Nak. Jadi kita akan membahas bagaimana kemudian ilmunya berbisnis ya. Kebetulan slide-nya bisa dilanjutkan. Jadi kita akan belajar tentang ilmu kewirausahaan sudut pandang Islam bagi seorang muslimah. Mbak Panitia, slide-nya bisa lanjut. Jadi belum, kalau di layarku belum. Ya, jadi ilmu kewirausahaan dalam sudut pandang Islam bagi seorang muslimah seperti apa? Jadi kewirausahaan itu apa sih? Ya, yaitu pelaku usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi. Ya, jadi wirausaha itu pelaku usaha kreatif dengan dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru memiliki nilai tambah yang akan memberi manfaat dan menciptakan lapangan kerja. Jadi wirausaha itu seperti itu. Saya selalu contohnya misalnya kayu, ya, kayu, lempengan kayu gelondongan. Kalau hanya dijual dengan kayu gelondongan saja, mungkin per gelondong harganya 3 juta misalnya atau 1 juta. Tetapi ketika kemudian dibuat, diolah ya jadi kerajinan atau jadi meja kursi atau jadi hiasan dinding gitu dengan inovasi, dengan kreativitas yang bagus, maka tentu hasilnya akan berbeda. Yang paling gampang adalah kedelai. Nah, kedelai kalau misalnya dijual mentahan saja paling 1 kilo berapa? 20.000 mungkin. Tapi ketika kedelai itu diolah menjadi camilan, diolah menjadi peyek, diolah menjadi tahu tempe, tentu dari modal 20.000 akan bisa tambah harganya hasilnya bisa dijual dengan 50.000 dan menciptakan lapangan kerja. Ya, yang panjenengan yen ibu bapak panjenengan punya usaha pabrik tahu atau pabrik tempe ya, dan usahanya maju pesat, tentu yang awalnya dikerjakan sendiri mungkin oleh panjenengan sendiri, tapi karena maju pesat menambah lapangan kerja ya, butuh tenaga kerja baru. Itu namanya wirausaha. Jadi wirausaha itu perilaku kreatif dibangun karena ada inovasi, ada kreativitas. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan nilai tambah ya.
nilai tambah, penghasilan tambah, harganya naik, keuntungannya bertambah, dan menciptakan lapangan kerja. Itu wirausaha ya, entrepreneur. Jadi kita kalau mau membahas gimana sih muslimpreneur, pebisnis muslim yang bagus ya, kita mulai dari niat awalnya dulu. Nah, kesuksesan wirausahawan dalam Islam tidak hanya dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh, tetapi lebih bagaimana kemudian usaha tadi, proses bisnis kita tadi yang dilakukan benar-benar menambah kedekatan kita dan memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya dalam muslim itu seperti itu. Jadi kewirausahaan Islam atau Islamic Entrepreneurship ini maka adalah segala bentuk aktivitas dalam mendirikan, mengelola, mengambil resiko, dan menjadi pemilik usaha yang sesuai dengan ajaran Islam. Simpelnya Islamic Entrepreneurship adalah upaya mendorong hadirnya praktek bisnis yang menebarkan nilai-nilai Islam dalam segala bentuk aktivitas bisnis. Oke, jadi Bu, apa sih Bu muter-muter? Oke, silahkan slide-nya next. Kalau mau bisnis jadi seperti apa? Bisnis itu tentang aksi, tentang tindakan, ojo kakek mikir. Kalau mau punya rencana bisnis, mau rencana buka usaha, mau berwirausaha, segera lakukan. Tidak harus muluk-muluk dulu. Ya, nanti bagaimana, pokoknya ojo kakek mikir, tak kakek. Yang penting, nah kalau mau jualan, jual dulu. Tentang brandingnya nanti bisa dikerjakan ya. Jadi membrand misalnya, saya itu pinter masak, saya ingin jualan bebek geprek, ayam geprek. Lah tapi kok itu sudah biasa, sudah banyak saingannya, wis jualan sih, gitu loh ya. Nah nanti ketemu pelanggan, akhirnya kamu misalnya, Mbak, ini testernya seperti ini seperti apa, sambil jalan, Bu sebenarnya ayam geprek jenengan itu enak, tapi harus begini-begini. Nah baru sambil jalan kita, Anda kemudian membranding. Jadi ayam geprekku itu bedanya di mana, ya gitu lah ya, khasnya di mana, supaya kemudian bisnis kita bisa survive, ya. Kemudian kalau mau bisnis ya, yang pertama aksi, action langsung aja. Kemudian yang kedua luruskan niat. Nah, itu penting banget karena apa? Niatkan bisnis itu, kalau muslim itu niatnya ibadah. Apapun aktivitas kita berorganisasi, kita berbisnis, kita berdagang, kita mengajar, niatkan ibadah. Ya, dengan niat ibadah, kalau ini tadi judulnya adalah temanya muslimahpreneur, ya, pebisnis muslimah, ya, wong wedok-wedok sing podo duwe bisnis, itu maka harus menyeimbangkan antara aktivitas publik dan domestiknya, ya, agar keharmonisan keluarga terjaga. Jangan sok kamu itu sibuk bisnis, akhirnya urusan keluarganya terlantar, nggak boleh, ya. Dan kemudian dengan niat tadi, ibadah tadi, maka harus menjauhkan sifat sombong dan lain-lainnya. Jadi niatkan ibadah yang kuat itu setidaknya membentuk dari pribadi kita, gitu loh. Ya, ini perempuan ya, saya fokusnya ke perempuan. Perempuan itu sebenarnya dalam keluarga Islam kan tidak wajib mencari nafkah. Tetapi gitu loh ya, kalau boleh membantu keuangan keluarga ya, bisnis, pengen menunjukkan eksistensinya bahwa saya pun bisa, perempuan. Tapi kalau niatnya ibadah tadi, nggak ada kesombongan, nggak akan meremehkan kehadiran suami, ya, nggak akan meremehkan di hadapan, nggak akan meremehkan suami kita, anak-anak kita. Walaupun katanya misalnya penghasilan yang kita dapatkan, kita ini perempuan ya maksudnya ya, perempuan-perempuan, ibu-ibu yang pada bisnis, walaupun pada dasarnya penghasilan yang kita dapatkan itu lebih besar dari penghasilan suami, tapi karena niat utama tadi adalah ibadah, ya, ibadah, pengen eksistensi kita bisa, bahwa saya juga bisa mandiri, kemudian yang kedua niatnya membantu ekonomi keluarga. Nah, dan niatnya juga
membantu ekonomi keluarga adalah pilar gitu ya, pilar di antara pilar keharmonisan keluarga. Jadi nggak ada sombong tuh kalau memang niatnya karena ibadah. Ya, itu secara pribadi begitu. Kemudian dengan niat bisnis ibadah juga itu berarti memegang teguh ketentuan aturan dalam bermuamalah, dalam berbisnis. Ya, nanti ada ketentuannya seperti apa. Kemudian juga nanti kita akan bicara kalau pebisnis muslimah maka harus menerapkan etika bisnis Islam. Jadi aturannya sudah jelas. Jadi misalnya ini kalau nimbang menakar, nggak boleh mengurangi, ya, nggak boleh menipu kualitas barang, misalnya, ya. Kemudian misalnya saya jualan sayur, ya, saya tunjukkan ini kangkung yang sekarang per ikat harganya 2.000, ya. Kemudian yang kangkung kemarin, kulaan kemarin kan sudah agak layu, tapi masih bagus karena sama saya tadi tak masukkan kulkas gitu ya. Ini harganya 1.000. Nah, kemudian pelanggan saya, ya kalau begitu saya pilih yang 2.000, yang baru, oke, nggak apa-apa ya. Tapi belinya banyak semuanya ini, semuanya ini tak beli semua, ada 5 unting dibeli semua. Sebagai rasa terima kasih kemudian gitu ya saya akan menghadiahkan, ya wis ini tak kei hadiah sing elek iki sing tadi harganya satu untingnya itu harga 1.000 tak kasihkan hadiah. Nah itu diantaranya apa ya, kalau sesuai aturannya kan tadi sudah ya, menunjukkan tidak menyembunyikan cacat, kemudian dijelaskan ini yang ini harga segini, ini yang harga segini, itu sesuai aturannya ya. Nah, ketika memberi reward, ketika memberi hadiah, ketika memberi imbu dalam bahasa Jawanya, ya, ini yang tadi saunting 1.000 karena kamu beli banyak, tak kasih hadiah. Nah, itu masuk dari bagian etika, ya, etika. Jadi etika itu standarnya itu di atasnya aturan hukum, ya, ya, di atas aturan hukum. Misalnya tadi kalau nimbang itu harus sesuai dengan nggak boleh mengurangi timbangan. Ya, tetapi sebagai rasa terima kasih karena panjenengan UNI misalnya, UNI itu pelanggan utamaku, ya, saya nimbang 1 kilo sudah sesuai dengan timbangan, tapi karena saya terima kasih tak cimit tak ambil ya, tak tambahin, saya tambahin, itu masuk ke etika, ya. Jadi etika itu kok angel ceritanya ya, paling gampang itu dalam sholat, dalam hal menutup aurat. Ya, auratnya laki-laki kalau sholat itu kan sampai sebatas pusar sampai lutut, ya, dari wudel sampai dengkul, ya, dari pusar sampai lutut. Jadi kalau laki-laki menurut aturan syariatnya menutup aurat sholat dengan memakai sarung saja, itu udah cukup, udah sah, ya. Tapi kan nggak etis, ya, rak sopan. Mosok ape ketemu Gusti Allah sholat mau nganggo sarung, orang nganggo duwuran blas. Ya. Jadi etika itu tadi gambarannya begitu. Ya, kalau hukum fikihnya orang laki-laki sholat cukup nganggo sarung wis cukup, tapi secara etika nggak sopan, kurang pantas gitu ya. Jadi kita biasanya sholat kan laki-laki yuk pakai kemeja atas atau malah tambah lengan panjang, nganggo kaos oblong pun ya itu walaupun sudah beretika, sudah nutupi dada itu tetap kurang ya. Gitu ya gambarannya gitu ya etika ya. Jadi dalam berbisnis tidak hanya sesuai dengan aturannya ya, misalnya tadi memenuhi atau tidak mengurangi timbangan, tapi ada di atas itu etika. Supaya apa? Supaya pelanggan kita seneng. Ya, next, Mbak. Tampil 31. Saya malas ngetiknya ya. Next slide-nya, perbedaan bisnis Islami dan non Islami. Banyak banget. Yang pertama adalah bisnis Islam, kemudian karakteristik bisnis ya, poin-poin yang di tengah itu untuk membedakan bagaimana di bisnis Islam sama di bisnis yang non Islam.
Pertama itu di azasnya, ya. Jadi kalau azas bisnis Islam tentu akidah Islam, nilai-nilai yang transendental. Sementara non-Islam tentu sekularisme, nilai-nilai materialisme. Jadi nanti ya dimotivasinya kalau dalam bisnis Islam tentu motivasinya tidak hanya mencari keuntungan dunia, tetapi mencari keuntungan dunia plus investasi untuk akhirat, ya. Jangan sampai panjenengan dapat keuntungan dunia luar biasa, tetapi di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Kemudian nanti orientasinya, ya, turun ke bawah orientasinya, yaitu dalam bisnis Islam itu mencari keuntungan. Oke, mencari keuntungan ya. Jadi dalam bisnis secara umum itu mencari keuntungan. Kemudian bisnis itu juga tumbuh dan berlangsung, survive ya. Jadi misalnya saya di tahun pertama tahun 2022 ini punya buka warung bakso 1. Ya. Kemudian harapannya kan dapat untung. Dapat untung tumbuh. Artinya nanti mungkin 2 bulan atau 3 bulan karena saya untung, kemudian saya bisa tumbuh, bisa cabang. Awalnya di Jalan Gajah Mada, tapi karena kemudian ada keuntungan cukup, kemudian saya bisa membuka cabang di Jalan Diponegoro. Itu namanya tumbuh. Kemudian tidak hanya tumbuh, juga berlangsung bisnisnya. Orang kan bisnis pengennya tidak hanya untung, tapi kemudian untung. Ayahnya rame, moro tutup, warung itu tutup. Enggak. Ini secara umum bisnis itu seperti itu, ya. Untung, tumbuh dan survive, berlangsung terus, hidup terus, tetap ada bisnis kita. Nah, kalau dalam Islam nggak cukup itu, ya untung, kemudian ada zakat, ada benefit yang non materi. Jadi kalau di bisnis biasanya butuh keuntungan materi, ya, saya modal 50.000, kemudian dapat keuntungan 100.000. Nah, seperti itu. Tapi kalau dalam Islam tidak hanya keuntungan semata secara materi, tapi ada keuntungan non materi. Oleh karena itu kemudian ada zakat. Zakat itu secara kasat mata akan mengurangi nilai aset omset kita. Tetapi ada keuntungan akhirat, ada keuntungan non materi, yaitu apa? Harta kita bersih dan insya Allah berkah. Karena apa? Masyarakat di sekitar kita, mereka-mereka yang mustahik zakat, fakir miskin dan lain sebagainya, itu ikut mendoakan bisnis kita. Itu keuntungan yang non materi. Dan mereka-mereka misalnya ya, para tukang becak yang di depan warung kita mangkal, sering kita kasih bonus, sering kita kasih bakso kita misalnya, maka gitu loh ya, senyumnya sumringah yang mangkal di depan kita. Ketika ada pelanggan, itu mereka juga monggo gitu kan. Lah pelanggan itu ya, tukang becak di depannya aja sudah nyenengke banget, sehingga apa ya, marahi seneng ya, makan bakso di warung saya jadi ikut seneng karena apa? Tadi disambut oleh orang-orang di sekitar kita, walaupun bukan pelayan, itu sudah dengan senyum sumringah. Nah, itu keuntungan non materi ya, dari zakat, dari infak dan lain sebagainya, dari sedekah kita. Kemudian di samping tumbuh dan berlangsung terus bisnis kita, juga ada keberkahan, ya. Berkah karena apa? Dengan zakat, infak, sedekah kita itu membuat apa ya? Tidak hanya halal dan thayyib, ya. Tidak hanya halal tapi thayyib dan berkah. Contohnya tadi, orang-orang di sekitar kita seneng, kemudian pelanggan kita juga pasti akan rekom. Waduh, panas-panas begini, hujan-hujan begini, enaknya kita bakso di mana? Oh, bakso di sana saja, bakso di warungnya Bu Im. Nah, gitu loh. Nah, itu berkah banget ya. Kita nggak usah ngiklankan, tapi dibantu iklankan oleh orang-orang kita, pelanggan kita. Nah, kemudian yang ketiga, etos kerja ya. Etos kerja dalam bisnis muslim itu seperti apa? Etos
kerjanya itu kita harus etos kerja tinggi ya. Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi. Tetapi kalau dalam Islam etos kerja tinggi dan bisnis itu adalah bagian dari ibadah. Mestalah. Kalau bisnis itu menjadi bagian dari ibadah, maka insya Allah ya, tidak akan curang, pasti ingin menyenangkan pelanggan kita, kolega kita, mitra bisnis kita, nggak akan tipu-tipu, karena Pak niatnya ibadah. Ya, niatnya ibadah semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau etos kerjanya sudah seperti itu, maka sikap mentalnya bagaimana? Sikap mentalnya tuh maju dan produktif. Ya, karena ibadah maka untuk pertumbuhan, keberlangsungan dan keberkahan maka harus produktif. Konsekuensi keimanan dan manifestasi kemuslimanannya. Jadi kita maju produktif, inovatif gitu ya dalam bisnis kita. Itu semata-mata karena kita memanifestasikan, mewujudkan bahwa kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Sementara kalau dalam bisnis non-Islam, saya kerja, saya produktif itu karena saya konsekuensi dari saya ingin dihargai, aktualisasi diri. Ini bedanya. Ya. Kamu kok keren banget ya? Iya, karena saya itu pebisnis terkenal. Untuk aktualisasi diri saja. Tapi kalau yang bisnis muslim tadi ya, itu kita aktif, kita maju, kita berkarya, kita bisnisnya berkembang, itu semata-mata karena perwujudan kita sebagai muslim dan mukmin. Nah, keahliannya gimana dilihat dari keahlian? Bisnis itu butuh cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi dan dari motivasi punishment dan reward. Jadi cakap dan ahli artinya apa? Kamu kalau bisa, misalnya saya punya karyawan ya, kalau kamu bisa menyelesaikan baju ini ya 1 hari 10 potong, maka kamu akan mendapatkan hadiah. Tapi kalau tidak bisa mencapai target, maka hukumanmu kamu potong gajinya 10%. Itu dalam bisnis non-muslim. Kalau dalam bisnisnya orang Islam, cakap dan ahli itu konsekuensi dari kewajiban kita sebagai muslim. Ya, jadi dapat hadiah, alhamdulillah, dapat bonus, alhamdulillah. Kalaupun akan mendapatkan punishment ya, hukuman, kita kembalikan. Saya sudah tenanan maksimal dalam bekerja. Saya sudah seperti ini. Kalau ternyata Allah tidak menghendaki dan gajiku dipotong, ya sudah. Yang penting saya sebagai muslim, sebagai pekerja, saya sudah bekerja sesuai dengan keahlianku, gitu ya. Kemudian di faktor amanah. Faktor amanah keterpercayaannya dalam bisnis non-Islam itu maka tergantung kemauan individu, tergantung pemilik modal. Tujuannya adalah menghalalkan segala cara. Sementara dalam muslim nggak boleh begitu. Ya, terpercaya dan bertanggung jawab tujuannya ya, tujuannya prosesnya tidak menghalalkan segala cara. Itu ya. Terutama dalam bisnis kapitalis ya, yang kaya semakin kaya dan tidak peduli dengan bagaimana ada kelompok-kelompok yang lemah. Ya. Tapi kan dalam Islam nggak bisa seperti itu. Kita terpercaya dan bertanggung jawab tujuannya ya untuk mencapai tujuan tidak menghalalkan segala cara. Karena apa? Prinsipnya nanti tauhid. Prinsipnya tadi adalah untuk ibadah. Semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian modalnya kalau dalam bisnis muslim ya harus halal. Sementara kalau yang sono, yang non muslim ya bisa jadi campuran halal dan haram. Kemudian modalnya, sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya itu sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai dengan keinginan pemilik modal. Dengan pekerja itu ketentuannya seperti itu. Sementara dalam bisnis muslim, maka sesuai dengan akad kerjanya. Akad kerjanya kamu itu sebagai wakil, sebagai reseller, ataukah sebagai penjual atau sebagai distributor. Tentu kan berbeda. Kamu itu sebagai apa tadi?
Apa sih produksi yang memproduksi barang ataukah hanya sebagai reseller? Nah, ini berbeda. Itu loh ya. Dalam Islam itu jelas, akadnya jelas. Kemudian sumber daya, ya. Sumber dayanya juga kalau Islam itu harus halal. Nah, next, Mbak. Ya. Dalam berbisnis harusnya seperti apa? Ini panduan atau teladan Rasulullah dalam berbisnis. Ya, yang pertama, prinsip esensial yang paling penting dalam bisnis adalah kejujuran. Prakteknya Rasulullah berdagang sampai Mbak Yusiti Khadijah kesengsem, kan begitu. Ya, Rasulullah itu dagang ke Syam. Syam itu Syria. Bolak-balik dulu pakai onta 3 bulan perjalanan. Ketika ke sana bawa barang dagangannya Siti Khadijah. Nanti gitu ya, ketika balik orang kosong, enak lah anin kosong. Tulaan soko Syria dari sana. Rasulullah tuh jujur banget, yang terkenal dengan jual belinya namanya murabahah. Murabahah itu Rasulullah kalau menjual sesuatu, ini 1 kardus aqua saya kulaknya 20.000. Ya, kulaknya kulaan ini kopo bahasa Indonesia nih, belinya. Kulaan ya. Beli saya 20.000. Beli saya di Surabaya, kulaknya di Surabaya. Nah, saya akan jual 1 kardusnya ini sekarang menjadi 1 kotak aqua menjadi 25.000. Itu seperti itu. Jadi antara biaya modal dengan keuntungan yang ingin diperoleh itu sama-sama tahu, gitu loh. Atau Rasulullah menawarkan, ki modal kurang 20.000. Jenengan badhe tumbas berapa? Ya saya berani 23. Saya berani 25. Kemudian Rasulullah akan bilang, yo jangan 23 lah, ya nggak cocok dengan modalku, belum transportnya, belum ini, belum antri inden pinjemnya gini, pesennya gini. Saya akan jual 25, belum kurang, belum. Ya, itu prakteknya Rasulullah seperti itu, jujur banget. Nah, kemudian yang kedua, bisnis tidak mengganggu ibadah. Sekaligus sadar bahwa ada apa ya, tanggung jawab sosial dalam bisnis. Ya, ibadah terus ada tanggung jawab sosial dalam bisnis. Maka dalam penawaran yo ramah. Itu loh ya. Ditakoi saya misalnya pedagangnya. Ya, saya pedagang baju. Kemudian ada pelanggan Yurohmah. Saya nggak bisa lihat ya mahasiswaku siapa saja yang hadir tadi. Iin Nuril Janah tadi, ya Janah. Bu, ini kulotnya harga berapa ya? Kemudian saya bilang 100.000 tanpa melihat wajah si pelangganku. Aku sibuk natani baju. Itu juga nggak bagus, ya jangan begitu. Murah seneng. Nah, kalau saya digitukan ya biasanya wis menggok ke toko murah situ aku. Nggih pun boten sios karena ora ramah. Kemudian yang ketiga, panduannya ya teladan dari Rasulullah, takaran, ukuran dan timbangannya yang benar. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Ojo kayak di pasar sana, di bawahnya ada sing kanggo nimbang lho, Mbak. Ono paku. Paku usuk kan besar ya. 3 ditaleni karo. Nah, iku untungnya kanggo nimbang gula, untung kanggo nimbang terong. Coba kalau yang ditimbang emas, rugi banget kan. Gak boleh ya. Ya. Lah Bu, pancene timbanganku wis ora normal lho, yen timbangan ora normal ya kudu dicek maneh ben normal. Ya. Dulu ya. Kemudian membayar upah sebelum keringat karyawan itu kering ya. Waqtul ajrohu qabla ayyijifa rokohu. Ya, sebelum keringatnya kering. Artinya apa? Sesegera mungkin ya.
dalam mempekerjakan dan memecat karyawan itu juga harus pakai etika. Ono alesane ojo main pecat. Mempekerjakan itu juga kontrak kerjanya harus jelas supaya tidak tersinggung. Kita sering tahu kan, umumnya majikan perempuan tuh ya, yang kemudian ada mantan karyawannya nggak suka, kemudian muncul naudzubillah min dzalik. Ya, mantan majikannya diperkosa, dibunuh. Nah, karena apa? Ya karena dulu kita kan jenengan berbisnis kurang bener. Sakar PDW main nyeneni karyawan di depan orang banyak, kemudian main pecat. Wah, ini bahaya. Kemudian upah dan kondisi kerjanya juga harus disesuaikan. Ya, nih kalau pebisnis muslim, pebisnis muslimah, saya sering loro hati coba toh. Sama-sama. Sekarang itu kan ada ya pekerja batu, pekerja buruh batu gitu Mbak. Buruh kasar itu perempuan. Nah, proyek-proyek pembangunan. Itu loh ya. Ternyata bayarannya antara buruh lanang be buruh wedok kok berbeda sih. Itu kalau di sawah juga begitu. Ya, yang masih berbeda itu buruh di sawah tuh. Buruh tandur. Masanya sama tuh. Sekarang itu jam 7 sampai jam 11 sis panasnya porporan ya. Itu perempuan paling dibayar 50.000. Oh, 30 ya, 35.000. Sementara laki-laki dengan jam kerja yang sama 50.000. Jangan begitu dong yuk ya. Ayo para pebisnis muslim. Para bos dan tuan-tuan bisnis muslim. Mah, wedoknya hargai perempuan sama pegelet tahu. Apalagi kebutuhan perempuan lebih banyak. Kalau ke sawah ya laki-laki mungkin cukup pakai topi lain wedok ya, sudah pakai baju panjang, pakai masker. Artinya apa? Kebutuhan perempuan lebih banyak. Loh, kok bayarannya lu murah? Jangan begitu ya. Kemudian privasi karyawan dan rasa hormat. Walaupun itu karyawan kalian, kisah apa sing gemersek ya. Walaupun itu karyawan kalian, itu tetap harus dihormati. Panjenengan sebagai pebisnis bisa kaya itu karena kehadiran orang lain, bantuan orang lain. Nggak mungkin sampai moro-moro kaya tanpa kerjasama atau bantuan orang lain. Kemudian rasa aman ya, diperlakukan dengan adil itu juga perlu diperhatikan. Kemudian kesempatan yang sama, kalau panjenengan punya karyawan, hai kok kinerjanya bagus, ini si A kinerjanya bagus, si B kinerjanya bagus, tapi sing dipromosikan terus adalah hanya si A. Nah, itu juga nggak benar ya. Kemudian bisnis dilakukan dengan sukarela. Jadi bisnis itu harus dilakukan dengan sukarela. Jangan ada paksaan. Selanjutnya, segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Ya, artinya apa? Yen panjenengan duwe utang, duwe tanggungan, segera dibayar. Jangan ditunda-tunda. Oh, alah, itu tuh ya bisnisnya. Itu tuh ya bisnisnya maju mergo utang banknya kayak utang bank nggak apa-apa asal disesuaikan dengan kemampuan membayarnya. Oh, ndekne kiloman. Kalau nyumbang itu ya untuk masjid 500.000 itu juga nggak abot. Tapi utang ning bapakku ora nyaur-nyaur. Wah, itu juga nggak benar ya. Jadi zakat, infak, dan sedekah itu memang bagus. Tetapi lebih bagus lagi kalau panjenengan punya tanggungan hutang, bayar dulu. Lanjutnya adalah memberi tenggang waktu apabila pengutang ya kreditor belum mampu membayar. Jadi ini etikanya orang hutang berpiutang ya. Berpiutang itu berarti mempunyai ngutangi orang, ngutangi orang berpiutang. Kemudian kalau ada orang hutang ke kita gitu ya, maka kalau memang benar-benar belum bisa membayar, panjenengan ya kita harus memberi tangguh tempo. Yuk, wis wayahe bayar, wingi utang 1.000. Lah kok saiki durung nyaur yuk. Jadi janjinya minggu iki yuk. 14, 15, 16. Jadi janjinya saiki tanggal 14 yuk. Kemudian sana betul-betul nggak bisa nyaur.
sepurane aku sakjane wis nyisihke Bu, kagem nyaurin jenengan. Tapi wingi anakku sakit kudu tumbas obat. Jadi mboten saged nyaur sak menika. Jadi belum bisa membayar hutang sekarang. Bagaimana ini? Oh ya udah, seminggu lagi ya yuk. Yen utangmu 1.000, 200.000 dan panjenengan itu kaya dan cukup, lihat si kreditor wong sing utang ora iso mbayari, ya panjenengan ikhlaskan toh, lebih baik. Ingkana usratin panaziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya. Jadi kalau yang berhutang ke kalian, ke panjenengan itu memang lagi susah, berilah tangguh. Dan jika jika Anda kemudian membebaskan hutang si lemah yang benar-benar nggak mampu, maka itu lebih bagus. Kemudian yang selanjutnya, ini teladan dari Rasulullah ya, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain. Contoh sederhananya misalnya ya, sama-sama sampean itu jualan es, dapat ya, jejer-jejer tuh, dapat 1 dapat 2, dapat 1 dapat 2. Kemudian ketika ada pelanggan ke tempat kamu, kemudian bilang gini, matur suwun yuk wis tumbas ning nggonku, aja tuku nang kae lho ra enak, kae lho gulane pakai pemanis. Nggak boleh begitu ya, walaupun panjenengan tahu bahwa pesaingmu itu mungkin lebih tidak enak atau mungkin pakai pemanis buatan, tapi jenengan boten usah matur begitu. Biarkan pelanggan mengerti sendiri. Ya, apalagi menjelek-jelekan, apalagi pakai santet. Wah, nggak boleh. Sekarang kan banyak supaya pesaingmu nggak laku disantet sehingga apa ora payu blasmu. Ya, busuk. Busuk. Kemudian tidak melakukan sumpah palsu. Nah, sumpah palsu yakin, oh, demi Allah, ini saya itu ya kula anewo rentok ditawar sakjane iku modalmu mung 50.000. Kemudian kamu bilang, demi Allah aku loh kula ane 100.000. Wah, itu namanya sumpah palsu, nggak boleh. Selanjutnya adalah tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya atau mudarat yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Contohnya apa? Ya, lagi kemarin awal pandemi, ada orang yang mengambil kesempatan tuh memborong semua masker yang ada di apotek, sehingga saat itu masker yang biasanya harganya cuma 25.000, yang sudah bagus loh dulu itu sebelum ada pandemi, masker murah banget, 25.000 isi 50. Isi 50 berarti sak lembar harganya 500 ya. Setelah ada orang yang nakal, ya jenengan ki mau nakal, borong kabeh, akhirnya terjadi kelangkaan, regone dadi piro? 300.000. Wah, itu kayak gitu juga nggak boleh. Next. Larangan dalam berbisnis ya, ini enak banget. Monggo slide-nya next. Larangan dalam berbisnis paling enak disingkat maghrib minggite. T-nya double. Maghrib itu ya, maisir, gharar, riba. Maisir, perjudian, kenapa nggak boleh? Ya, spekulasi bisnis yang tinggi juga nggak boleh. Monopoli bisnis juga nggak boleh. Monopoli itu tadi, ya. Jadi semua misalnya Bojonegoro, saya kebetulan di Bojonegoro, Surabaya lah contohnya ya, lebih netral. Surabaya butuh masker, itu 1 juta kotak per hari. Kemudian suplainya, ya Pemprov misalnya kerjasama dengan perusahaan tertentu, kemudian dimonopoli KB tuh sama perusahaanmu. Itu juga nggak boleh, karena apa? Berarti mematikan yang lain. Mestinya yang benar gimana, Bu? Ya kamu tawarkan perusahaanmu, masker saya dengan kualitas ini harganya segini, ini, mau nggak? Kemudian ada lagi B, masker saya memang lebih murah karena kualitasnya seperti ini. Mestinya silahkan saja, ya.
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perindustrian itu memberikan izin karena apa? Sudah tahu yang penting tingkat keamanannya sama, tetapi karena untuk persaingan bisnis maka harganya berbeda dengan kualitas agak berbeda. Jangan dimonopoli, nggak boleh, ya. Kemudian horor itu tidak jelas. Contoh sekarang yang lagi ngetren itu kan pebisnis muslimah itu karena jual belinya online ya. Saya suka kesel pesen baju ya harganya 150.000 gamis. Ternyata ngomongan Mbak panitia tolong ada suara masuk. Ternyata deskripsi ya, penjelasannya, deskripsi produknya itu nggak sesuai, ya, atau nggak jelas. Gamis 150.000 tanpa deskripsi itu termasuk horor, ya, termasuk nggak jelas. Karena apa? Biasanya untuk mengiklankan kan yuk orang wong ngetok modele sing ayu, tetapi sak baju-bajunya. Ternyata si A ya ketika mengiklankan itu pakai produknya orang lain, gitu loh ya, comot produknya orang lain, sak deskripsinya, padahal punyamu nggak kayak gitu. Itu termasuk horor, nggak boleh nipu. Horor itu ketidakjelasan, kemudian riba ya. Kemudian minggit, M pertama adalah mutor, pakai do, mutor, mempermainkan harga karena penjual sangat kepepet. Ya, penjualnya kepepet, punya motor satu-satunya, anaknya kecelakaan, butuh banget. Ngerti tonggomu lagi butuh banget, sakjane motor itu ya si payu 10 juta. Ngerti karena kepepet, yuk daripada wes tak tuku 5 juta. Wah, itu nggak boleh. Ya, itu termasuk motor. Kemudian ikhtikar menimbun barang tadi. Contohnya memborong masker tadi, kemudian kamu timbun, nunggu sampai harganya 300.000 baru kamu jual. Nggak boleh. Kemudian najsi. Najsi itu penawaran palsu. Penawaran palsu itu contohnya gitu ya. Misalnya online tadi ya. Online ya. Itu suka gemes nggak? Ternyata ini bisa dibuat loh ya. Apa jenenge penilaian. Penilaian itu ternyata bisa dibuat. Kalau konco-koncomu dewe itu sesama komplotannya. Atau ada lelang, misalnya, ini harganya 30.000. Sok-sokan yang nawar banyak banget, padahal yang nawar banyak itu tadi konco-koncomu kabeh. Lah, kita semua kadang kan kalau beli online itu yang startnya bintangnya sampai 5, yang bintangnya banyak, yang kemudian deskripsi produknya jelas, kemudian penilaiannya juga keren-keren. Loh, ternyata itu juga bisa masuk ke kategori najsi. Artinya apa? Yang memberi penilaian bagus-bagus itu ternyata tadi konco-koncomu dewek. Nah, nggak boleh itu. Ya. Kemudian ghaben, nun. Ghaben yang fakis melambungkan harga. Ya, melambungkan harga, maka ini perlu ada tas'ir, penetapan harga oleh pemerintah. Selanjutnya ada ghish, menipu dan curang, mencampurkan kualitas barang agar yang jelek itu nggak kelihatan tersamarkan. Akeh men kuning pasar kuwi. Ya, contohnya kadang gemes ya Mbak ya. Saya kalau beli di pasar buah sana itu, mampir nanti pasar Pujon. Apel sarenteng atau sarenteng atau wadah besar itu loh ya. Sing jobo-jobo ketok api-api, dibeli sing tengah cili-cili atau bahkan bosok, nggak boleh. Itu termasuk wish ya. Kemudian ikrah, memaksa, ya, dipaksa. Nah, itu juga nggak boleh, pemaksaan ya. Sampai itu ya. Gelem nggih. Tanahmu tak tuku, tapi anakmu kudu dadi mantuku. Itu juga termasuk pemaksaan. Atau sampean boleh jadi tetanggaku, tapi tanahnya kudu didol nang aku. Oh, itu juga ya, pemaksaan. Talaki rukban itu menjemput. Talaki rukban menjemput tengkulak ya, orang-orang dari desa, misalnya dari mana Dampit Malang,
Nah, mau jual ke pasar Malang Raya. Contohnya Surabaya saja lah ya. Orang-orang dari pedalaman sing adem-adem sing ono sayur-sayur gitu ya. Mau ke pasar induknya Surabaya. Itu kemudian sama jenengan dicegat ning dalan. Tujuannya apa? Supaya para penjual tadi, para petani nggak tahu harga yang sebenarnya. Tomat, contohnya tomat Lombok itu kan harganya fluktuasinya kadang aneh banget ya. Tomat itu yang lagi mahal 1 kilo bisa sampai 10.000. Padahal yang murah, 2.000 wae ora payu. Ya, ini ada kenaikan harga tomat, harusnya 1 kilo 10.000. Maka saya langsung nyegati para petani di perbatasan Sidoarjo. Bu, saya jual di sini aja, Bu, atau bahkan sana ke sawahnya. Tujuannya apa? Supaya petani tidak tahu harga yang sebenarnya. Itu juga nggak boleh. Kemudian tadlis, menutupi cacat pada barang dengan sengaja. Ya, jual baju ada apa sambungan bahan karena kesalahan produk panjenengan nggak bilang, itu juga nggak boleh. Contohnya. Kemudian nggak boleh bisnis barang-barang yang terlarang. Kemudian teladan Rasulullah dalam bersaing, ya, persaingan bisnis harus dengan cara yang baik. Ini kalau dijelaskan panjang sekali karena faktanya orang bersaing bisnis ya boro-boro dengan cara yang baik disantet Mbak sehingga koncomu ora payu. Kemudian nanti kalau sudah bisnis jalan, yang paling utama adalah manajemen keuangannya ya. Manajemen keuangannya sudah ada di channel YouTube-nya, materinya Bu Imada, tapi ya sedikit ya. Jadi hal utama dalam memanage keuangan kita kalau kita berbisnis, ganti slide-nya Mbak Yu. ya hal yang paling utama dilakukan seorang pengusaha ya muslimah, pisahkan antara dana bisnis panjenengan dengan dana pribadi. Pisahkan. Kenapa? Apalagi perempuan, maunya banyak banget. ya, maunya banyak banget, matanya seling silo karena pengen belanja. Harus dipisahkan. Karena apa? Silakan slide berikutnya. Ya. Jadi langkahnya gimana? Slide berikutnya, 5 langkah pisahkan dana pribadi dengan dana usaha. Ya, buat pembukuan terpisah, rekeningnya terpisah, Mbak Yu. Jadi kalau panjenengan memulai bisnis, apalagi bisnisnya online ya, rekening kagem usaha jenengan itu harus sendiri. Jadi kalau ada orang order, bayarnya ke rekening bisnis panjenengan. Ya, jadi dibukukan pengeluarannya dan lain sebagainya, transaksinya juga harus dibedakan. Nanti kwitansinya juga dibedakan. Kemudian yang kedua, susun anggaran perusahaan. Jadi supaya tadi kan tujuan bisnis kita agar berlangsung tumbuh dan berlangsung dan berkah ya. Maka susun anggarannya. Jadi ada target bahwa ini saya warung bakso sekarang dengan 1 pekerja dengan 1 warung. Besok mulai bulan kedua saya harus menambah tenaga kerja 1 lagi. Berarti kan harus ada penambahan usaha. Ada penambahan modal untuk menambahkan apa tadi, tambahan porsi tadi kan, tambahan porsi baksonya kan. Itu juga seperti itu. Karena apa? Dengan menyusun anggaran maka tahu kebutuhan dananya apa. Supaya yang ketok untung, kelihatan untung, dapat untung itu enggak dialokasikan ke lain, tapi dialokasikan ke pertumbuhan usaha panjenengan. Kemudian yang ketiga, buat laporan keuangan usaha. Oke? Jadi laporan keuangan saat kapan, Bu? Saat kemudian ada keuntungan? Enggak, sejak awal. Supaya bisa kita memilah, memetakan apakah usaha yang saya rintis, yang saya bangun itu untung atau tetap datar-datar saja. Nah kalau nggak ada laporannya kan panjenengan akhirnya nggak ngerti masalah, akhirnya nggak bisa menyelesaikan kalau ada persoalan. Moro-moro protes antara modal, utang, dan untung. Akean utang ya. Karena apa? Karena panjenengan tidak membuat laporan usaha. Kemudian disiplin. Disiplin itu gitu ya. Jadi karena ada orang yang menggantungkan, bahkan saya itu kebetulan bisnis utama saya. Berarti kan saya menggantungkan
kehidupan saya di bisnis saya itu kan. Belum lagi ada karyawan yang menggantungkan. Maka harus disiplin. Disiplin apa? Tadi, ini dana untuk usaha, ojo diutek-utek. Jangan diganggu gugat. Supaya gampang disiplin gimana? Menggaji diri sendiri. Dari usaha panjenengan itu butuh gaji berapa satu bulannya sih? 1 juta. Oke, 1 juta. Ambil 1 juta. Ya, kalau sudah 1 juta, yuk jangan ngambil lagi dari dana panjenengan. Ya, ketika usaha kita untung, jangan terburu-buru dibelanjakan. Hitung dulu, karena untung itu ada keuntungan kotor. Ya, saya kok hari ini dapatnya banyak banget ya. 1 juta, padahal biasanya hanya 500.000. Orang ngerti mau ki ono wong nyaur. Atau kita habis jual rongsokan rumah masuk ke situ ya. Jadi keuntungan kotor itu pendapatan dikurangi dengan harga pokok pembelian. Tadi modalnya 50.000, ternyata hari ini kok dapat 100.000, berarti kan ada untung 50.000 ya. 50.000 itu namanya keuntungan kotor, karena nanti keuntungan bersih itu laba kotor tadi yang 50.000 itu harus dikurangi dengan kamu duwe pekerjanya 1 hari dibayar 40.000, berarti untungmu 10.000. Ojo seneng dhisik dikira nek 50.000 untungmu kabeh, gak, masih kotor, belum laba bersih. Itu contohnya ya. Ya, ini nanti bisa kita diskusikan. Ya, jadi sumber dana dari mana? Sumber dana ini yang penting ya. Sumber dana, kalau kita mau memulai usaha, usahakan duwite iku ojo utang kabeh. Maksimal pinjaman utang itu 65% saja. Kalau 100% utang kabeh, sampean pusing. Karena apa? Utang di bank itu kudu sudah mulai. Jadi kalau hutang saya ini bulan Januari ya, maka mulai bulan Januari saja utangnya panjenengan misalnya 10 juta, itu bisa langsung dipotong cicilan bulan Januari. Bulan Februari juga harus nyicil. Nah, yang jenengan buka mau usaha modalnya utang kabeh ngalamat. Gitu ya. Terima kasih, bisa dilanjutkan diskusi Kak. Siapa tadi? Rika. Erika apa Vika? Monggo. Vika, Bu Im. Yes, Vika, monggo, Nduk. Terima kasih Bu Im atas materinya yang luar biasa. Dan selanjutnya memasuki sesi diskusi tanya jawab. Bagi ibu-ibu atau mbak-mbak yang memiliki pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat. Nah, nanti yang ditanya di shot ya, biar kelihatan di rekamannya kalau dia masuk layar. Monggo. Ibu. Ya. Sepertinya belum ada nih Bu dari hadirin yang hadir. Tapi saya punya pertanyaan, boleh ya Bu ini? Boleh, monggo. Kan tadi itu sudah misalkan ada bisnis nih Bu, ada suatu bisnis. Nah, bisnis itu milik kita pribadi, tapi sini tuh menjualkan barang gitu ya Bu ya. Tapi di lain menjual barang itu kita tuh juga bekerja sama orang lain untuk kayak gimana ya, ada project sendiri tapi terkait bisnis ini gitu. Nah, terus karyawan di penjualan produk sama project itu beda gitu Bu. Nah, itu untuk sistem penggajiannya yang baik itu sebenarnya gimana Bu? Piye Mbak, jenengan menjualkan berarti reseller ya? Produksi sendiri gitu. Piye. Jadi antara bagian penjualan pemasaran dengan bagian produksi bagaimana begitu ya? Bukan gitu sih Bu. Misalkan ada bisnisnya ini kayak bisnis jualan mebel gitu Bu, jualan pintu. Ya. Nah di sini kan untuk produksi pintu itu kan ada karyawan sendiri. Nah tapi dari bisnis kami itu ada project juga sama orang lain gitu loh Bu. Nah, ya makanya kan nuwun sewu itu tergantung akad atau kontrak kerjanya dengan karyawan, ya kan Kak? Itu pasti ada bagiannya dong Kak. Ya, jadi
Itu berarti manajemen ya Kak, manajemen sumber daya ya. HRG ya, HRG kalau dalam manajemennya. Artinya apa? Sejak kamu merekrut karyawan untuk bidang apa, sudah ada ketentuannya Kak. Caranya mestinya begitu, ya. Jadi tadi yang etikanya ya, ketika sistem penggajian itu harus dilihat dari kualitas kerja dan berapa jam yang kita butuhkan serta resiko dari pekerjaan itu. Tuh, jadi misalnya ya saya gini, saya punya pabrik atau usaha rumahan keripik tempe, ya Kak ya. Antara yang memproduksi yang goreng dengan karyawan sing hanya bungkusi, ya, maka logikanya gimana? Tentu lebih banyak bayarannya yang goreng memproduksi itu kan Kak? Iya. Iya, karena resikonya banyak. Ya, resikonya dia bisa kejebrotan minyak, bisa ketumpahan minyak, bisa ngantuk dungsuk nang kompor, bisa kesalahan produk karena ngantuk sehingga nyampur ke garamnya terlalu banyak misalnya. Ya, tapi kalau hanya yang bungkus itu mengemas, nggak ada resiko. Ya kan Kak? Maka tentu bayarannya lebih banyak. Ini hanya ilustrasi. Jadi misalnya ditarik ke persoalannya sampai Mbak Vika, itu tadi sejak awal itu panjenengan ya kamu harus sudah bisa memilah ini yang berisiko tinggi yang mana, yang tidak berisiko yang tinggi yang mana, supaya apa? Supaya jelas ininya ya. Itu ya Kak ya? Ya. Bu Im. Ya. J. Ya mungkin dari hadirin jika ada yang ingin bertanya bisa langsung saja. Monggo. Ada Ibu Khairia, ada Ibu Dewi Musdalifah, ada Ibu Faiza, ada Heni Rahmawati, monggo nah. Ye piye iki? Monggo nah. Saya lagi di kantor Muslimat ini nah. Jadi rodo bising ya. Iya, Bu. Ada acara apa Bu Im di sana? Khotmil Quran. Oh. Ya tak tutup pintunya ben ora bising ya. Monggo. Monggo Kak. Ibu-ibu, monggo. Tadi sengaja tidak saya jelaskan semua karena biar jadi pembahasan kita bersama. Ya mungkin para entrepreneur nih, muslimahpreneur di sini kan banyak. Mungkin ada. Kalaupun tidak kan bisa tanya yang lain ya. Jadi banyak yang perlu kita diskusikan bagaimana kemudian supaya warung langganan kita tidak bangkrut ya. Ojo diutangi terus. Ya kasihan. Mereka itu, jadi saya itu punya langganan warung nasi. Itu bolak-balik Mbak, kok tutup karena Pak modalnya nggak ada. Rupanya kalau mengambil keuntungan terlalu sedikit sehingga ketika misalnya dia punya kewajiban harus membayar LKS untuk anaknya gitu ya, maka jadi modalnya kanggo buka warung besok pagi itu habis, apalagi yang diutangi oleh orang. Ya, jadi itu mengelola ya karena tadi antara uangnya bisnis sama kebutuhan dia sendiri atau beli apa-apa sendiri itu tidak dipisah. Jadi akhirnya seperti itu. Monggo ini pada kemana tuh ya? Mbak Yu, anak-anakku, ada siapa? Ya, mungkin dari siapa ini yang datang di sini? Mungkin dari Mbak Ajeng atau Mbak Sulis ada pertanyaan. Heni Rahmawati, monggo ini mahasiswa lama ini. Ada Faiza, ada Dewi Musdalifah, ada Khairia, ada Ajeng, monggo.
nggak apa-apa kok Mbak. Kalau nggak ada yang tanya juga nggak apa-apa, gitu ya. Karena mungkin sudah jelas atau apa masih bingung mau bisnis apa ya. Jadi yang panjenengan mau bingung mau bisnis apa ya bisnis aja. Ya, mulai monggo. Oke. Ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak panitia disorot yang tanya itu. Saya peserta umum ya Bu, ibu rumah tangga. Oke. Izin bertanya, tadi ikut gabungnya agak telat, mungkin sudah dijelaskan. Untuk penentuan harga jual itu sebaiknya pakai prosentase atau bagaimana Bu? Mbak Reni Pranis ya. Lalu yang kedua Bu, misalnya kami satu tim ya Bu. Satu tim itu apakah satu tim itu harus tahu semua, misalnya bertiga kerja bareng, kerjasama mau jualan. Itu satu tim itu harus tahu harga pokoknya semua atau boleh saya sembunyikan lalu saya tambahkan laba sedikit untuk harga pokok awalnya gitu Bu, untuk penentuan harga awalnya. Dengan alasan nanti untuk ada lebihan sedikit untuk cadangan misalnya untuk lain-lain misalnya seperti itu. Mbak Reni itu dari mana ini? Saya tinggalnya di Tangerang Selatan, Bu. Weh, terima kasih. Alhamdulillah. Makasih sampun, Mbak. Tanyanya sampun. Iya, sementara itu. Makasih banyak ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni Pranis. Mbak Vika, langsung saya jawab, Nak. Iya Bu, bisa langsung dijawab aja. Oke, pinter panitianya. Kalau ada yang tanya disorot biar seneng. Karena nanti ada link YouTube-nya Mbak Pranis ya, Mbak Reni. Yang pertama adalah bagaimana penentuan harga. Ya, paling enak itu pakai prosentase, Mbak. Contoh ya, satu bungkus terasi. Satu bungkus terasi itu kalau terasi Tuban yang enak itu 5.000 ya, Mbak. 5.000. Pulaane kita pula di Tuban. Mau saya jual di mana tadi? Tangsel. Ya, tentu ketika pulaan kan tidak hanya nanti bilang aku ikut foto ya, jangan ditinggal. Nanti bilang aku ikut foto, jangan ditinggal. Bentar, ada iklan. Terima kasih. Jadi cara menentukannya tentu pakainya persentase, Mbak. Kalau harga 5.000 ya maksimal Anda jual 6.000. Maksimal harga 6.000. Karena apa, Mbak? Kalau kemahalan berarti kalau 5.000 berarti 20% ya. Jadi saya kira maksimal ambil 20%, Mbak Pranis, Mbak Reni. Karena tak lihat pesaingnya. Ya, kulaan 5.000 kok sampean kok panjenengan kok ibu jual jadi 7.500. Lah, bisa nanti jadi celah untuk pesaingmu bisa lebih murah. Jadi paling enak pakai prosentase ya. Maksimal apapun 20% itu sudah gede banget. Betul ya, Mbak Reni yang pertama. Yang kedua, saya itu berkongsi tuh dengan 3 orang. Kemudian saya menentukan harga kok sendiri. Tidak memberitahu yang lain, enggak boleh. Ya. Ana thalitsus syarikaini malam yakun ahaduhuma. Dalam syirkah, dalam bekerja sama, Rasulullah itu menjadi orang ketiga dari 2 orang yang bekerja sama. Selama keduanya tidak berkhianat. Artinya apa, Mbak Reni? Walaupun niatnya bagus ya, untuk ini, tetap niat bagus kalau tidak dibicarakan bersama, tersinggung. Gitulah ya. Jadi kalau memang niat kerjasama sejak awal, apalagi walaupun dengan saudara, tetap ono opo-opone. Iki lho ya, mau harga pulaknya, harga belinya itu 5.000. Akan saya jual menjadi 6.000 karena begini. Gitu loh ya. Jadi jangan ada dusta di antara panjenengan, di antara kita yang berserikat. Karena itu Mbak, walaupun niatnya bagus Mbak ya, niatnya bagus, tapi tidak dikomunikasikan dengan baik, tersinggung, membuat suudon, ya, membuat
negative thinking, ya, membuat prasangka buruk, itu menghancurkan keberkahan, Mbak. Kalau hati kita sudah nggak nyaman, sudah curiga dengan partner bisnis kita, nggak akan berkah, nggak akan nyaman, nggak enak ketemu aja kecut. Apalagi kalau niatnya adalah tilep-tilep untuk keuntungan pribadi. Jadi dengan niat bagus pun tidak boleh ya menyembunyikan apapun dari rekan partner bisnis kita, apalagi dengan niat jelek. Ngoten ya Mbak Reni ya. Semoga menjawab pertanyaan panjenengan Bu. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Apakah jawaban dari Bu Im sudah cukup, Bu Reni? Atau mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? Iya, cukup jelas, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Reni ya. Semangat. Terima kasih banyak. Berbisnis dari rumah lebih nyaman. Insya Allah, Bu. Nggih. Mbak Vika, kalau nggak ada yang tanya lagi nggak apa-apa kok. Diakhiri nggak apa-apa. Oke. Mungkin dicukupkan saja ya Bu Im ya. Mungkin lain waktu dilanjutkan lagi diskusinya. Terima kasih Bu Im. Bisa ditutup dulu sama Bu Im. Mungkin ada. Terima kasih semuanya. Jadi rangkumannya, muslimah trainer adalah pebisnis muslimah. Pebisnis muslimah niatnya harus ditata, yaitu membangun ketahanan keluarga. Karena membangun ketahanan keluarga berarti niatnya karena Allah, niatnya membantu ekonomi keluarga. Jangan ada niat sombong di hadapan suami kita, apalagi meremehkan. Mas Rudi, sekarang aku sudah jadi pebisnis ulung. Ora butuh sampean maneh. Naudzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Jadi pertama tata niat, yang kedua jalankan bisnis sesuai aturan syariat, teladannya Rasulullah, dan tambahkan etika bisnisnya dipegang supaya panjenengan bisnisnya tidak hanya tumbuh, berkembang, berlanjut, juga penuh dengan keberkahan. Saya kira itu Mbak Vika, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan. Saya tutup ya Mbak ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih para hadirin juga Bu Im yang sudah menjadi pemateri pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan untuk kajian Mutiara Salihah ini dilaksanakan rutin setiap hari Jumat jam 11 sampai 12.30. Jadi nanti jika para hadirin yang datang pada siang hari ini istiqomah untuk mengikuti kajian bisa di link yang biasanya diberikan. Jadi terima kasih untuk siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.